Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lagi-lagi perempuan ini mengalami kesurupan ketika dia menghina Yesus. Dia langsung melolong seperti anjing. Entah itu memang dia seperti itu atau bagaimana ya. Orang ini memang seringkali menghina Yesus dalam videonya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat apa yang dia lakukan kali ini. Original teks alfa dan mega. Alfa itu A, O itu O. Jadi Tuhan kok A, O, au, Tarzan. Dah. Ya itu yang sesuai yang tertulis. Kita kan ikut. Itu yang tertulis original teks. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Original teks itu di alfa itu A, omega itu O. Jadi Tuhanku tuh A, O, au. Gimana sih? Panik kah? Panik kah? Panik kah? Para polemikus Islam ini ya selalu memaksakan pikiran mereka sendiri ketika membaca Alkitab, ketika mereka menafsirkan Alkitab. Teksnya ngomong apa, mereka ini mikirnya apa. Jadinya menyesatkan seperti ini. Sebenarnya percuma ya diskusi atau menjelaskan Alkitab kepada orang-orang seperti ini, kepada makhluk seperti ini. Karena dijelaskan seperti apapun, orang ini tidak akan pernah memahaminya, tidak akan pernah mau untuk mengerti. Karena mereka sudah punya penafsiran sendiri, penafsiran yang menyimpang dari Alkitab. Jadi ya, apapun yang kita jelaskan pasti mereka akan ngeyel, ngotot seperti itu aja. Salah satunya adalah ketika dia berdiskusi mengenai Wahyu 1 ayat yang ke-8. Jadi dia ngotot bahwa Alfa dan Omega itu adalah A dan O. Dan kemudian dia melolong seperti guguk tadi itu ya. Nah, benarkah di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 artinya adalah seperti itu? Mari kita melihatnya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini adalah kata Yesus ya. Jadi Yesus sedang menjelaskan mengenai eksistensinya yang tanpa batas waktu, yaitu dia Alfa dan Omega. Alfa itu adalah abjad pertama dalam bahasa Yunani. Kemudian Omega itu adalah abjad terakhir dalam bahasa Yunani. Ya memang Omega ini juga huruf O gitu ya. Tapi dalam bahasa Yunani itu ada dua O. Yang pertama itu Omikron, yang kedua adalah Omega ini ya. Tapi ketika Yesus ngomong ini bukan berarti artinya au-au seperti ibu ini tadi ya. Jadi Yesus sedang menjelaskan bahwa dia itu sudah ada sejak kekekalan, bahkan sampai kekekalan. Bunyi ayat ini jelas ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Bahwa dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Dia sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan sang Bapa. Sang firman berdiam kekal dalam wujud sang Bapa. Itu yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang pertama ayat 1-4 dan 14. Kemudian yang sudah ada. Jadi sang firman yang ada kekal dalam diri Bapa itu kemudian menjadi manusia yang disebut dengan Yesus Kristus. Dan sudah ada dan akan datang. Jadi sang firman kemudian kembali kepada Bapa dan dia kekal ada di tempat di mana sang firman seharusnya berada. Dan dia nanti akan datang kembali untuk menghakimi manusia. Jadi dia akan memisahkan mana orang-orang yang percaya kepada dia dan yang tidak percaya kepada dia. Jadi itu maksud dari ayat ini ya. Dan yang maha kuasa. Artinya bahwa dia adalah pemegang kekuasaan atas semesta ini. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di sini, Yesus selalu mengatakan dirinya aku. Dalam bahasa Yunaninya adalah
ego eimi. Nah, ego eimi ini dalam bahasa Ibraninya adalah ehye asher ehye. Aku adalah, aku ada, dan akulah. Kata ini dipakai oleh Allah dalam perjanjian lama ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi kata ego eimi ini adalah ciri khas Allah berbicara kepada umatnya. Kita juga bisa melihat di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Ini ya. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Terdahulu dan terkemudian. Alfa dan Omega. Jadi siapa Yesus? Dia adalah Allah yang sama dalam perjanjian lama. Dia Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi Allah menyatakan dirinya dalam wujud manusia Yesus Kristus. Inilah ya. Jadi kalau Anda tidak tahu tentang Alkitab, tidak tahu tentang iman Kristen, tidak usah ikut-ikutan menjelaskan Alkitab kepada kami yang orang Kristen ini. Kamilah pemilik Alkitab, kami yang paling tahu mengenai kitab suci kami. Gini nih ya, kalau ada orang Kristen yang menafsirkan kitab sucinya dia, gitu ya, pasti mereka akan demo berjilid-jilid, kemudian menyerukan untuk ditangkap penistaan. Padahal kalau mereka seenak udelnya aja ya, menafsirkan Alkitab ini. Sekian dari saya, semoga ini memberkati dan mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.